بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang namanya ilmu itu bati'ul lizam ba'idul maram, lambat jalannya, jauh tujuannya. La yudraku bisiham wala yura fil manam wala yurathu anil aba'i wal a'mam. Kata Imam Ibnu Jauzi, yang namanya ilmu itu tidak bisa dicapai dengan lemparan panah secepat kilat langsung kena sasaran. Tidak seperti itu ilmu. Juga tidak bisa ilmu itu cuma sekedar diangan-angankan atau dihayalkan di alam mimpi. Juga tidak bisa diwarisi dari al-aba wal a'mam, tidak bisa diwarisi dari nenek moyang keturunan kita. Yang demikian ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Syekh yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di salah satu pelajaran di hadapan para murid-murid beliau. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau kana al-ilmu yusqa min ka'sin," kalau seandainya ilmu itu bisa dituangkan dari gelas, aku akan tuangkan ilmu tersebut kepada kalian semua. Namun yang namanya ilmu itu didapatkan bil jid wal ijtihad, dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusan dalam mencari ilmu. Kita baca keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa qala Ibnul Qayyim fi Miftah Daris Sa'adah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, wa huwa yatakallam an sa'adatil ilmi, yaitu tatkala Al-Imam Ibnul Qayyim berbicara tentang kebahagiaan suatu ilmu.
ilmu itu menyenangkan, ilmu itu mengasyikkan. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, wa innama ragiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhis sa'adati wa tahsiliha wu'uratu tariqiha wa mararatu mabadiha wa ta'abu tahsiliha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya kebanyakan orang ragibah, setelahnya an, artinya apa? Tidak suka ya, benci. Sesungguhnya kebanyakan orang tidak menyukai mencari kebahagiaan ini, wa tahsiliha, dan mencapainya, mendapatkannya. Kebanyakan umat manusia enggan, sungkan, tidak mau berusaha menggapai kebahagiaan ilmu, tidak mau meraih kebahagiaan ilmu. Apa sebabnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, sebabnya wu'uratu tariqiha, dikarenakan terjalnya jalan ilmu tadi, jalan kebahagiaan menuju ilmu terjal. Wa mararatu mabadiha, dan juga dikarenakan pahitnya dasar-dasar ilmu tadi, dasar-dasar kebahagiaan itu. Wa ta'abu tahsiliha, dan letihnya dalam meraihnya, capek, lelah, itu pasti ya ikhwan. Wa annaha la tunalu illa ala jiddin minat ta'ab, dan bahwasannya kebahagiaan ini, kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan ilmu, la tunal, tidak bisa diraih illa ala jiddin, melainkan dengan dasar prinsip jid, sungguh-sungguh. Minat ta'ab, berupa keletihan. Fa innaha la tahsul illa bil jiddil mahdi, sesungguhnya kebahagiaan ilmu itu tidak akan mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa dicapai, tidak mungkin bisa didapatkan, tidak mungkin bisa dimiliki oleh seseorang illa bil jiddi al mahdi, melainkan dengan kesungguh-sungguhan yang serius, yang murni, betul-betul ditekuni. Wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa bidzullil wus'i. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, adapun kebahagiaan suatu ilmu itu tidak bisa engkau dapatkan, ya, illa bidzullil wus'i, melainkan dengan, ya, itu bacanya illa badlal wus'i, melainkan dengan badlal wus'i, dengan mengorbankan apa? Usaha. Wa sidqat talab, dan juga jujur dalam mencarinya. Wa sihhatan niyah, dan juga dengan niat yang baik.
Jelas ya? Atau itu bidzullil wus'i ya? Baca dzul bukan badz. Baknya bak. Huruf jar. Wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa bidzullil wus'i wa sidqit talab wa sihhatin niyyah. Adapun kebahagiaan suatu ilmu tersebut, fala yurithuka iyyaha, tidak mungkin bisa engkau capai, tidak mungkin bisa engkau raih, melainkan dengan cara merendahkan usaha, menghinakan pencariannya. Wasidqit talab, dengan cara jujur dalam mencarinya. Wasihatin niyah, dan juga dengan niat yang bagus. Wa qad ahsanal qail fi dzalik, dan sungguh telah bagus, sangat indah orang yang mengucapkan tentang ilmu tersebut. Dia mengatakan faqul, maka katakanlah, limurji ma'alil umur, kepada orang yang mengharapkan perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, bi ghairi ijtihadin, dengan tanpa kesungguh-sungguhan, keseriusan, rajauta al-muhala, sungguh engkau telah mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kata seorang penyair, sampaikan, katakan kepada orang yang menginginkan, mengharapkan perkara-perkara yang mulia, mengharapkan ketinggian, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan derajat yang rif'ah, dengan tanpa ada kesungguh-sungguhan, dengan tanpa ada keseriusan, dengan tanpa ada pengorbanan, rajautal muhala, berarti engkau telah mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya ikhwan, yang namanya kemuliaan tidak akan mungkin didapat dengan sesuatu yang mudah. Semuanya butuh perjuangan, baik dalam perkara ilmu, dalam perkara ibadah, dalam perkara dunia sekalipun. Orang kalau ingin dunianya mapan, dunianya baik, dia harus berjuang sungguh-sungguh, harus ada pengorbanan, harus ada waktu yang harus dia luangkan. Wa qala al-akhar, berkata seorang penyair yang lainnya, laulal masyaqqah sadan nasu kulluhum, kalau bukan dikarenakan rasa berat, keletihan, kesusahan, kepayahan, sadan nas kulluhum, niscaya semua orang akan menjadi pemimpin, akan menjadi tokoh, akan dikedepankan, kalau bukan dikarenakan apa? Masyaqqah. Kenapa mereka mulia, para ulama di mata umat, nama mereka masih disebut-sebut oleh umat ini tadi? Apa yang mereka korbankan? Mereka mengorbankan waktu, mengorbankan masa muda, mengorbankan harta, mengorbankan kenyamanan fisik mereka. Bahkan mereka mengorbankan kelezatan nikmat dunia. Mereka harus berjalan di bawah teriknya matahari. Mereka harus tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Mereka harus tidak makan dan tidak minum, bahkan sampai 2-3 hari.
Itu yang menyebabkan mereka mulia, yang menyebabkan mereka masih disebut-sebut oleh umat ini. Rahimahullahu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lihat Al-Imam Al-Bukhari, pengorbanan beliau di dalam mengumpulkan hadis yang sahih. Sekian banyak pengorbanan yang harus beliau korbankan. Al-jud yufkir, kedermawanan itu terkadang bisa membuat seseorang fakir. Wal iqdam, dan maju, ya, maju dalam medan tempur, qatal, kadang membuat seseorang harus mati. Ya. Maksudnya apa? Antum ingin dikatakan oleh orang yang dermawan, jud, ya terkadang antum harus fakir, ya benar. Harus ngasih orang itu, ngasih orang ini. Antum baru akan mendapatkan gelar apa? Gelar sebagai orang yang dermawan, ya. Digelari sebagai orang yang baik, karom. Begitu juga antum akan mendapatkan gelar batol, pemberani, syuja', ya, mujahid. Kadang antum harus terbunuh. Makanya al-iqdam, maju ke medan tempur, maju di garda terdepan, itu membunuh antum. Antum mendapatkan kemuliaan sebagai mujahid, terkadang antum harus berkorban jiwa, nyawanya antum di sini. Kita masuk keterangan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, faslun fi fadli dzikri. Antum perhatikan di sini baik-baik. Ya. Di sini dari judul buku yang kita kaji disebutkan di sini oleh Syekh Yasin rahimahullah, fadlu majalis ahli ilmi wa dzikri. Keutamaan majlis-majlis ahli ilmi dan ahli dzikir. Kalau majelis ahlul ilmi ini terkadang di kalangan kita sudah tahu, ketika disebutkan majelis ahlul ilmi, majelis ilmu, pengajian. Namun apa yang dimaksud dengan majelis ahlul dzikir atau majalis adzikir? Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir atau dalam kitab Faidul Qadir. Al-Munawi mengatakan tanbih. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, az-zikru, zikir, huwa takhallus minal ghafla wan nisyan. Yang namanya zikir adalah berlepas dari kelalaian dan kelupaan. Itulah yang disebut dengan zikir. Berupaya lepas dari kelalaian dan kelupaan, kealfahan. Dengan cara apa? Bidawami huduril qalbi ma'allah. Dengan cara senantiasa menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum berupaya untuk tidak lupa, tidak lalai, antum berupaya menghadirkan hati antum senantiasa ingat Allah, maka pada waktu itu antum disebut dengan berzikir. Difahami? Faham makna zikir? Jadi zikir itu maknanya seseorang berupaya senantiasa mengingat Allah. Wakil, ada yang mengatakan makna zikir adalah tardidu ismil mazkur, mengulang-ulang nama yang disebut. Kalau yang disebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Sawa'un fi dzalika dzikrullah, baik
yang demikian itu dalam bentuk berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, au sifatin min sifatihi, atau satu sifat dari sifat-sifat Allah, au hukmin min ahkamihi, atau dia menyebut satu hukum dari hukum Allah, au fi'lin min af'alihi, atau satu perbuatan dari perbuatan Allah, au istidlalin ala syai'in min dzalik, au du'ain au dzikri rusulihi au anbiya'ihi, atau dia berdalil dengan sesuatu dari hal tersebut, atau dia berdoa, atau dia menyebut para rasul, menyebut para nabi, wa ma yuqarribu minallah min fi'lin au sababin, dan dia menyebut segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah berupa perbuatan atau suatu sebab, binahwi qiraah, seperti membaca, yaitu membaca Al-Quran, au dzikri ismihi, atau menyebut nama Allah, au nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Difahami? Jadi keterangan yang disebutkan sini, zikir itu lebih umum. Bisa dalam bentuk menyebut nama Allah atau nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hatinya dia. Bisa dalam bentuk menyebut sifat dari sifat Allah, mengkaji sifat-sifat Allah. Bisa dalam bentuk dia membahas hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ini halal, ini haram, atau dia membahas perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, atau dia berdalil dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia memohon kepada Allah, atau dia menyebut nama Allah dan semisal itu. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, fal mutafaqqih dzakirun, orang yang belajar fikih, belajar memahami agama Allah, disebut orang yang berzikir. Ketika antum belajar fikih, belajar tauhid, dan belajar perkara-perkara yang bisa mengantarkan antum untuk memahami agama Allah, itu disebut dengan zikir. Difahami? Wa kadzal mufti, demikian seorang mufti yang memberikan fatwa kepada umat, dia disebut apa? Orang yang berzikir. Wal mudarris, orang yang mengajarkan kepada murid-muridnya, baik mengajarkan Al-Quran, baca Al-Quran, mengajarkan fikih, mengajarkan tauhid, mengajarkan A, B, C, D dari perkara agama, disebut dengan apa? Orang yang berzikir. Wal wa'id, orang yang memberikan muhadharah, memberikan ceramah, memberikan nasihat, kajian, takbir akbar, itu juga disebut orang yang berzikir. Wal mutafakkir fi 'azamatihi subhanahu wa ta'ala, dan juga orang yang berupaya tadabbur, tafakkur tentang keagungan kebesaran Allah, mentadaburi alam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini tadi dengan rapi, siang dan malam tidak tertukar. Itu juga disebut apa? Berzikir kepada Allah. Wal mumtasil ma amara Allah bihi wal muntahi amma naha anhu, orang yang orang yang mumtasil ma amarallahu bihi, orang yang mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, itu juga disebut orang yang berzikir kepada Allah. Wal muntahi amma naha anhu, dan orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang juga disebut sebagai orang yang berzikir. Dari sini faham untuk yang namanya orang yang berzikir itu lebih umum. Ketika disebutkan ahlu zikri, meliputi orang yang berzikir dengan lisan, atau meliputi orang yang mengajarkan, orang yang belajar, orang yang memahami agama Allah, orang yang minta fatwa, orang yang mentadaburi alam semesta. Itu semua masuk pada lafaz zikir. Difahami? Dari sini tidak diragukan lagi, bila syakin wala raibin, anna majalis al-ilm
hiya majalis az-zikr wal majalis az-zikr hiya majalis al-ilm. Tidak diragukan lagi, yang namanya majelis ilmu adalah majelis zikir adalah majelis ilmu. Sekarang kita baca. Rawa al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam at-Tirmidzi meriwayatkan. Siapa nama Tirmidzi, Mas Ujang? Siapa nama al-Imam at-Tirmidzi? Ujang Irawan Al-Makarti. Qad ajiza anil jawab. Kita pindah ke Rio. Siapa nama al-Imam at-Tirmidzi? Anak-anak tahfidzul Quran. Siapa yang bisa jawab falahu jaizah, dia dapat hadiah. Abid, siapa nama al-Imam at-Tirmidzi? Langsung dibayar kontan di sini. 5.000 yang bisa jawab untuk anak-anak tahfidzul Quran. Siapa namanya? Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf. Muhammad Yusuf. Belum tepat. Ya. Aiman. Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. Cash 5.000 rupiah. Ya. Nah, tumpulah dengar ke si Zubair. Ya, jangan dengar ke Zubair ya. Nah, dikasih duit. Jangan minta tambah antum ya. Dulu Syekh Muqbil rahimahullah taala suka ngasih pertanyaan. Ada anak-anak yang bisa jawab. Terus anak-anaknya bilang, "Zid ya Syekh," katanya tadi. "Tambah ya Syekh," itu tadi. Itu jangan minta tambah sama anak ya. Itu tadi. Jadilah ya 5.000 beli es krim ya. Rawa al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala wa ghairuhu an Abi Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan-amalan yang paling baik, paling bagus bagi kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi malikikum. Malik itu nama dari nama Allah, maksudnya di sisi Allah, di sisi Tuhan kalian. Malikikum. Malik, al-Malik itu nama dari nama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir." Ya. Siapa yang hafal surat tadi? Surah apa tadi? Hah? Ada yang sudah juz 28? Surah apa namanya? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Al-Qamar. Yakin? Al-Qamar. Kasih 5.000 dia. Ya. Kasih 5.000. Yakin antum Al-Qamar? Itu salah itu tadi. Ya. Nah, jadi ada keinginan untuk jawab. Nah, bila. Coba cek benar Al-Qamar. Sehingga anak juz 28 ya. 27 ya sudah. Tuh, nah, bila. Ya. Nanti untuk azam, mana azam? Nanti dikasih yang mudah azam. Mana azam? Jaga parkir. Oh, jaga parkirnya.
Nah, memang fatnya di situ dia. Masing-masing orang itu diciptakan oleh Allah SWT dengan basic dan kemampuannya masing-masing, ya. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi pada derajat kalian. Wa khairan lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, serta lebih baik bagi kalian dibandingkan menginfakkan emas dan perak. Warik itu perak. Kata Rasul, mau enggak aku kasih tahu amalan yang lebih baik dibandingkan sedekah dengan emas dan perak? Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, dan juga lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian ketemu musuh di medan tempur, di medan jihad, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, sehingga kalian menebas leher-leher a'naqahum, leher-leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan kalian ditebas leher-lehernya oleh mereka. Maksudnya apa? Amalan yang lebih baik dibandingkan jihad, bunuh orang kafir di medan jihad atau terbunuh di medan jihad. Qalu bala, para sahabat mengatakan, bala, tentu kami mau ya Rasulullah. Amalan apa itu? Qal, Rasul mengatakan, zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, kalau bahasa Jawanya iling, bener? Ya, iling. Nah, iling, ingat. Iya enggak, Mas? Bener, Mas? Iling nih. Iling itu ingat, Mas? Kalau lali, lupa, itu kan? Nah, itu iling berarti. Faqala Mu'adz ibnu Jabal, berkata Mu'adz ibnu Jabal, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Kata Mu'adz ibnu Jabal, tidak ada sesuatu yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah dibandingkan zikir kepada Allah. Tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka yang paling besar dibandingkan amalan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ingat, zikir kepada Allah tadi lebih umum, ya, lebih umum. Intinya ingat kepada Allah. Qala syekhuna fi sahihil musnad, hadza haditsun sahih. Berkata syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad, hadza haditsun sahih. Ini hadis yang sahih. Warawa At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. At-Tabrani memiliki kitab, 3 kitab Mu'jam. Al-Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, wa Al-Mu'jamus Shaghir. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Siapa nama bapaknya Jabir? Tapi tidak ada hadiah, ya, terlalu mudah. Siapa nama bapaknya Jabir? Dari Jabir radhiyallahu anhu, Abdullah Jabir bin Abdullah. Pertanyaan berikutnya baru ada hadiah. Jabir bin Abdullah meninggal pada tragedi apa? Hadiahnya 5.000 untuk anak-anak tahfidzul Quran. Kok antum masuk Zaki? Tadi tidak jago motor? Tidak. Itu tadi. Jangan dengar ada hadiah masuk itu tadi. Rio.
Jabir bin Abdullah, yaitu bapaknya, yaitu Abdullah bin Haram, meninggal pada tragedi apa? Apa tragedi sepak bola? Apakah tragedi kecelakaan? Apakah tenggelam? Ya. Apa yuk? Siapa yang bisa jawab? Anak-anak tahfidzul Quran. Meninggal pada tragedi perang Uhud. Ya. Pada tragedi perang Uhud. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merafa'kannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ma amila adamiyun amalan anjalahu minal azab min zikrillahi ta'ala. Rasul mengatakan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang Bani Adam yang lebih bisa menyelamatkan dia dari azab Allah dibandingkan zikir kepada Allah, dibandingkan ingat kepada Allah. Qila walal jihadu fi sabilillah. Lalu ada yang bertanya kepada Rasul, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah illa an tadriba bisayfika hatta yanqati'ah, melainkan engkau menebaskan pedangmu tersebut sampai yanqati'ah, pedangmu patah. Maksudnya apa? Betul-betul tempur habis-habisan sampai pedangnya patah. Qala al-allama al-Albani fi sahih at-targhib hasanun li ghairihi. Hadis ini hasan li ghairihi. Fa dzikrullah ayyuhal muslimun ibadatun azimatun jami'atun li sa'irit ta'at. Zikir kepada Allah, wahai kaum muslimun, adalah ibadah yang sangat agung, jami'ah, yang mencakup, yang menyeluruh, lisairit ta'at, untuk seluruh ketaatan. Zikir, ingat kepada Allah, adalah suatu ibadah yang sangat besar, yang mencakup, menyeluruh, meliputi seluruh ketaatan. Rawa al-Imam Tirmidzi, al-Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa ghairuhu an Abdullah ibni Busrin, dari Abdullah ibnu Busr. Ya ikhwan, nikmat kalau kajian seperti ini tadi. Kita tahu hadis, kita baca hadis langsung, antum bisa nyimak, antum bisa mendoakan Jabir bin Abdullah, antum ketemu Abdullah bin Busr, antum ketemu Al-Imam At-Tabrani, antum ketemu At-Tirmidzi, nikmat di atas kenikmatan. Ya. Makanya kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, ana kata Syekh Muqbil, kalau buka Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, lupa urusan dunia ini tadi. Makanya penting, ya, kita kalau kajian itu enak kalau pakai buku, yang ngajar pakai buku, jamaah pakai buku, itu nikmat. Tapi kalau yang ngajar udah ndak pakai buku, jamaah ndak pakai buku, sama-sama di alam hayal, ya, paling bisanya apa? Mantep. Apa ceramah Ustadz tadi? Mantep, sampai Ustadz teriak-teriak, berapi-api, sampai berasap kepalanya Pak Ustadz itu tadi. Apa faedah? Wallahu alam. Bagus Pak Ibu pokoknya ceramahnya itu. Ya enggak Mas? Itu tadi beda. Antum pulang-pulang udah bisa ngajar ini tadi. Bahkan bisa khutbah antum. Kau tak mana zikir. Ya enggak? Bisa Mas. Ana pernah diminta ngisi kajian dadakan 2 pekan yang lalu. Ya. Inilah yang ana baca. Keutamaan berzikir
Ba'da maghrib sampai ba'da isya, lanjut sampai jam sehingga jam 8 baru pertanyaan dari ba'da maghrib. Ini kan antum cukup keutamaan zikir, ya enggak? Cukup ada berapa hadis dalil ini tadi antum. Ya enggak usah antum baca huruf per huruf. Satu, keutamaan zikir, di antaranya amalan yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Antum bawakan hadis ini, antum jelaskan seperti tadi. Ya enggak? Di antara keutamaan zikir, bahwasanya berzikir adalah amalan yang mencakup seluruh amalan-amalan lain dari amalan Islam. Bawakan hadisnya Abdullah bin Busrin. Nanti terus nanti bawakan yang berikutnya. Zikir memberikan kekuatan pada badan. Bawakan nanti hadis yang berikutnya. Terus cukup maghrib sampai isya. Ya. Rawat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa ghairuhu an Abdullah bin Busrin anna rajulan qala. Dari Abdullah bin Busr ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini qad kathurat alayya. Fa akhbirni bisyai'in atashabbatsu bihi. Qal la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ada seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amalan agama Islam ini terlalu banyak, berat. Ada sholat sunnah ini, sholat ini, ada puasa ini, puasa itu. Kira-kira ada enggak amalan yang simple yang bisa aku kerjakan? Ada enggak kira-kira yang aku enggak perlu capek-capek untuk mengerjakannya, yang simple lah," katanya dia. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dari mengingat Allah. Wah, ini luar biasa ikhwan. Ya. Meliputi zikir, meliputi murojaah, meliputi qiraatul Quran, meliputi apa? Seluruhnya, tahu. Yang berkaitan dengan agama. Tapi berkaitan dengan lisan. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, mungkin ya nanti dikabari. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah setelah ini yang belajar mustalah ya, belajar mustalah. Naktafi bihadzal qadar.